press release kita sudah dibagikan, atau mungkin akan dibagikan dalam waktu dekat ini. Nah, saya kebetulan tadi terlambat, tidak hadir dalam sidang ini, tapi saya mengamati dari monitor TV yang ada, dan saya terus terang sejak awal ingin mempercayai proses peradilan ini sebagai proses peradilan yang betul menghormati. Tapi kalau kita menyimak sejak awal, malah sebelum penetapan tersangka oleh KPK, kita sudah mencium bau-bau politik. Nuansa politik begitu kental dalam kasus Hasto Kristianto. Saya kadang-kadang berpikir, loh kenapa kasus yang nuansa politiknya ini diprioritaskan oleh KPK untuk disidangkan? Seharusnya KPK punya prioritas yang lain, di mana banyak sekali kasus-kasus korupsi yang bisa disidangkan lebih awal. Nah, ini artinya apa? Ada kepentingan politik ya, yang bermain dalam proses hukum penyelesaian kasus Hasto Kristianto ini. Saya tahu di banyak media sosial saya dikritik karena menghubungkan kasus Hasto ya, dengan kepentingan politik, ya, terutama dalam kaitannya dengan Kongres PDIP yang akan dilaksanakan. Ada yang mengatakan begini, itu nggak ada hubungannya coy, kan? Ya, saya kira orang yang buta politik akan mengatakan seperti itu, karena tidak ada pengadilan atau proses hukum KPK yang hampa politik, apalagi yang kasus menyangkut seorang sekjen dalam PDIP. Nah, saya hanya punya harapan dan ingin berharap bahwa pengadilan kita tidak menjadi pengadilan yang tidak independen atau kangguru court. Kalau di Australia disebut kangguru court, ya, pengadilan kangguru yang hanya ikut ya dalam selera kekuasaan. Pengadilan ini adalah tempat kita untuk mendambakan tegaknya hukum dan keadilan. Mudah-mudahan majelis hakim ya, betul-betul terpanggil hati nuraninya melihat kasus ini dan akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ini harapan kita, karena kasus ini bukan hanya dilihat oleh PDIP, kasus ini bukan hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia, kasus ini juga dilihat oleh dunia. Bagaimana sebuah partai politik yang besar, seorang sekjen ya, itu diadili, ya, diproses hukum dengan bukti-bukti yang menurut Saudara Febriansah yang sudah melakukan kajian ya, itu bukti yang salah dan pembacaan bukti yang salah. Nah, kalau buktinya, datanya buktinya salah dan pembacaannya juga salah, ya dakwaannya juga salah. Nah, apakah ada basis yang kuat untuk menyeret kasus ini ke pengadilan? Menurut saya tidak. Kasus ini diseret semata-mata lebih karena muatan-muatan politik yang ada dalam kasus ini begitu luar biasa gitu. Nah, jadi ini test case, ini ujian bagi pengadilan, dan mudah-mudahan pengadilan kita bisa lolos dari ujian ini. Kalau pengadilan ini tidak lolos dari ujian ini, putusan ini akan menjadi putusan yang cacat, dan proses hukum ini bisa disebut sebagai pengadilan yang sesat, miscarriage of justice. Nah, mudah-mudahan ini bukan satu peradilan sesat. Mudah-mudahan ini peradilan yang betul-betul menegakkan hukum dan menemukan keadilan dalam kasus ini. Oke.